Hai, apa kabar sobat-sobat hari ini? Semoga sobat-sobat baik-baik saja. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang strategi atau cara cepat menjawab soal TOEFL dan sudah ada 16 strategi yang sudah saya bahas. Dan khusus di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal latihan TOEFL dari strategi 1 sampai 16 dengan cara mudah dan cepat, bahkan dengan tanpa tahu maknanya. So, let's check the video. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang trik atau cara cepat menjawab soal TOEFL dan sudah ada 16 materi yang dijelaskan. Dan pada video kali ini kita akan mencoba latihan soal dari materi-materi tersebut. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Soal nomor 1 diawali oleh kalimat yang rumpang, kemudian ada kata squeezed dan diakhiri dengan koma. Baru kemudian the orange juice in 1 cup serving provides twice the minimum daily requirement for vitamin C. Untuk menjawab soal nomor 1, seperti biasa, mari kita cari subjek verbnya. Kita mulai dari yang di belakang koma. The orange juice in 1 cup serving, ini menjadi subjek, ya. Kemudian provides menjadi verb. Ini sudah satu kalimat. Tinggal kita lihat jawabannya, apakah kalimat ini kalimat sederhana atau kalimat yang compound, lebih dari satu kalimat. Kalau kita menjawab alpha, it is freshly squeezed, ini nanti akan ada dua kalimat dengan yang tadi. It sebagai subjek, kemudian is sebagai verbnya. Ini dua kalimat dengan yang tadi hanya minus connector, maka alpha salah. Jawaban Charlie sama dengan yang alpha, ada subjek, ada verb squeezed. Ini juga minus connectornya, maka Charlie salah. Pilihan delta, if it freshly, ini ada it sebagai subjek, kemudian squeezed sebagai verb, dan if sebagai connector. Tetapi jawaban delta juga jawaban yang salah. Kenapa? Karena it di sini merujuk kepada the orange juice, dan ini squeezed sebagai verb yang bermakna memeras, dan artinya tidak cocok. Artinya benda seperti orange juice, benda mati seperti orange juice tidak mungkin melakukan tindakan. Jadi squeezed ini verbnya verb tindakan, sementara subjeknya the orange juice, subjek benda mati. Oleh karenanya delta salah. Yang benar yang bravo, if freshly squeezed, the orange juice in 1 cup serving provides twice the minimum daily requirement for vitamin C. Kenapa bravo benar? Mana subjeknya? Ini bravo merupakan bentuk reducing adverbial clause. Asal mulanya bravo ini adalah if is freshly squeezed. Asal mulanya lengkap ya. Ini setelah if ada subjek it, ada verb is. Ya. If it is freshly squeezed. Cuman dalam adverbial clause, kalau mau di-reducing, maka subjek dan verb to be-nya harus dibuang, meninggalkan connector-nya, yaitu berupa kata if. Soal yang nomor 2. In the Morgan Library in New York City, blah 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 of medieval and Renaissance manuscript. Soal nomor 2 ini diawali oleh
prepositional phrase yang menunjukkan pada place in the Morgan Library in New York City. Kemudian ada kosong sebelum of. Ingat sebagaimana saya jelaskan, kalau ada kata of, maka sebelum maupun sesudah of bentuknya harus berupa noun. Kalau pilihan alpha, a collection is, maka sebelum of berupa verb. Alpha salah. Bravo, in collection, ini benar, noun, a collection noun, cuman nanti kalimatnya in the Morgan Library in New York City in a collection of medieval and Renaissance manuscript, ini nanti tidak jadi kalimat, gak ada subjek juga gak ada verb, maka bravo salah. Jawaban Charlie ini yang benar ya, is a collection. Jadi sebelum of ada noun a collection. Kemudian sebelum nounnya ada verb is. Kenapa verb is mendahului subjek a collection of medieval Renaissance? Karena kalimatnya merupakan inverted subject verb, karena kalimatnya sudah diawali oleh prepositional phrase yang menunjukkan pada place, dan ini masuk kategori yang necessary. Artinya ketika ini dibuang, maka kalimatnya hanya tersisa a collection of medieval and Renaissance manuscript is. Ini salah, sehingga ini tergolong necessary. Asal kalimatnya adalah a collection of medieval and Renaissance manuscript is in the Morgan Library in New York City. Jadi jawabannya yang Charlie. Delta salah karena kita tidak perlu connector, karena kalimatnya kalimat simple. Sekarang kita pindah ke soal yang nomor 3. Variety of flowers in the show, from simple carnation to the most exquisite rose. Variety of flowers in the show ini merupakan bentuk noun ya, merupakan bentuk noun. Noun itu ada di 3 kemungkinan. Dia bisa menjadi subjek, dia bisa menjadi objek, dia juga bisa menjadi subjek complement. Di sini kita belum tahu posisinya, apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai complement, apakah dia sebagai objek. Nanti akan terlihat ketika kita sudah meletakkan pelengkapnya di pilihannya. Kalau kita pilih alpha, wide variety of flowers in the show, maka kalimatnya minus verb, tidak ada verbnya, hanya berupa noun aja ini. A wide variety of flowers in the show, ini berupa noun. Kalau kita jawab Charlie, was there variety of flowers in the show, ini ada verb was, kemudian ada subjek there ya. Cuman ini pertama, kenapa Charlie ini salah? Karena pertama ini kalimatnya tidak diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang kedua ya, ini nanti kalau pakai was tidak cocok dengan subjek variety of flowers. Ini jamak bentuknya, variety of flowers ini jamak, sehingga Charlie salah. Jawaban delta, many variety of flowers in the show, ini sama dengan yang alpha. Jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. There was a wide variety of flowers in the show, from simple carnation to the most exquisite rose. Jadi subjeknya there, kemudian verbnya was. A wide variety of flowers in the show merupakan subjek komplement atau pelengkap subjek dari kata there. Jadi jawabannya bravo. Kita pindah ke soal nomor 4. The principal purpose of aviation medicines is blah 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 by people aboard an aircraft in flight. Kita cari subjek verbnya seperti biasa. The principal purpose of aviation medicine, ini jadi subjek, satu subjek nih ya. Ini subjek namanya.
kemudian is menjadi verb, berarti sudah satu kalimat. Tinggal kita lihat ada kata by di sini. Biasanya kalau ada kata by, sebelum kata by itu bentuknya berupa past participle atau bentuk verb 3 gitu maksudnya ya. Bentuknya bentuk verb 3. Kita lihat ini sudah ada subjek, ada verb ya. Sudah satu kalimat. Kita lihat kalau jawaban alpha, to study the stress experience. Bravo, study the experience stress. Charlie, to study stress experiencing. Delta, study the stress experience. Kita kan sudah ada verb is nih di sini, sehingga kita di pilihannya tidak perlu verb lagi, karena kalimatnya di sini kalimat simple, tidak ada connector, maupun di pilihannya tidak ada connector, sehingga yang berupa bentuk verb kita delete, salah berarti. Yang bravo study verb 1, delta study verb 1, sehingga kita delete bravo dan delta salah. Tinggal pilihan yang benar adalah alpha dan Charlie, sama-sama to study. Ini tidak bisa menjadi verb karena to infinitive. Cuman yang benar di sini yang alpha. Kenapa? Karena ada by, sehingga di depan by harus bentuk past participle. Ini experienced. Loh, bukannya experience ini verb? Bukan. Ya, experience ini memang terlihat sekilas sebagai verb karena berakhiran ed, tetapi di sini experienced adalah past participle yang difungsikan sebagai adjective. Silakan teman-teman bisa lihat di materi cara mudah menjawab TOEFL di materi kelima. Jadi ini past participle yang berfungsi sebagai adjective. Nomor 4 jawabannya yang alpha. Nomor 5, geothermal energy is potentially inexhaustible energy source blah 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 been tapped by humans for centuries but until recent years only on small scale. Di sini kita punya subjek geothermal energy, satu subjek, kemudian dengan verb is, berarti ini sudah satu kalimat sampai energy source. Kemudian di sini ada been tapped by. Been tapped ini bentuk verb 3, bentuknya pasif ya. By ini sudah, ini nanti tapped menjadi verb ya. Kenapa? Bukan menjadi seperti yang ini menjadi adjective, tapi menjadi verb karena sudah diawali oleh kata been. Sehingga karena ini sudah jadi verb, maka sebelumnya harus ada subjek sekaligus connectornya. Kenapa harus ada connector? Karena akan ada dua kalimat dengan yang geothermal energy is ini. Kalau kita jawab alpha jelas salah, has it, karena minus connector ya, minus connector terutama. Kemudian it harusnya mendahului has juga, ini juga tidak ada connector. Bravo tidak ada subjek, tidak ada connector, juga salah. Delta ada connector, tetapi ingat that itu adjective clause yang berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek. Sehingga karena ini that berfungsi sebagai subjek connector, maka nanti jangan menyebut subjek lagi, it nanti double dengan yang that, maka delta salah. Jadi yang benar yang Charlie, that has been tapped by humans for centuries but until recent years only on small scale. Jadi that menjadi connector sekaligus menjadi subjek dari verb has been tapped. That ini merujuk kepada energy source ya, energy source. Jadi that menjadi subjek sekaligus menjadi connector. Ini materi adjective clause. Silakan teman-teman bisa lihat di pembahasannya. Kita pindah ke soal nomor 6. Bla 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 such as are often played from memory rather than from written score. Ini ada kata diapit oleh 2 koma. Berarti ini namanya apa? Appositive ya. Appositive itu materi nomor 3. Silakan lihat oleh teman-teman materi nomor 3. Ini appositive, kemudian ada verb are dengan played ya. Ini bentuk verb pasif ya. Are played. Ini verbnya positif, itu tidak bisa menjadi subjek loh ya, sehingga di sini kalimatnya tidak ada subjek. Pasti di sini subjek ini.
Ini pasti subjek karena verbnya sudah ada are. Sehingga kalau subjek kita lihat alpha tidak bisa menjadi subjek karena sudah diawali oleh of. Ini namanya prepositional. Sehingga menjadi prepositional phrase ini alpha gak bisa jadi subjek. Bravo music some of times ini bisa jadi subjek, hanya salah penempatan aja. Some itu harusnya terletak sebelum musicnya. Ya. Apalagi delta sama dari akhir, sehingga bravo delta juga salah. Yang benar yang Charlie, some types of music such as jazz are often played from memory rather than from written score. Jadi subjeknya yang ini. Jawabannya yang Charlie. Nomor 7, the city of Kalamazoo, Michigan. Nah, ini Michigan ini namanya positive. Ini subjeknya, the city of Kalamazoo. Derives, mendapatkan. Ini verbnya berarti ya, derives, asal muasalnya. Artinya mendapatkan atau asal muasal atau dari. Its name, namanya, from Native American word, dari kata asli Amerika, bla bla bla, bubbling spring. Kalau kita jawab, ini kan kita sudah punya verb derives ya, satu kalimat dengan subjek the city of Kalamazoo. Kalau kita jawab alpha, means, ini verb 2, kita tidak perlu verb. Alpha salah. Kalau Charlie, that it means, sekali lagi kalau ada that, nanti jangan menambah subjek lagi, karena that itu sekaligus jadi connector, sekaligus juga jadi subjeknya. Jadi Charlie salah. Delta, whose meaning, ini nanti apa namanya ya, beda, whose-nya tidak ketemu dengan rujukannya ya, tidak ketemu dengan rujukannya ya. Jadi yang benar adalah yang bravo, meaning ya. Meaning ini adjective ya, present participle yang berfungsi sebagai adjective. Ini jadi kalimatnya kalimat sederhana. Teman-teman bisa lihat ini materi present participle yang difungsikan sebagai adjective. Aslinya ini adalah adjective clause yang lengkap. The city of Kalamazoo, Michigan, derives its name from a Native American word meaning bubbling spring. Jadi ini adjective clause yang sudah di reducing. Nomor 8. Jadi jawaban bravo nomor 7. Kita pindah ke nomor 8. Since an intermediate change was needed on an emergency basis. Sorry. Okay. Since an immediate change, ini jadi subjek ya, an immediate change jadi subjek, was needed jadi verb. Ada connector since di sini. Connectornya sudah satu, berarti nanti harus ada dua kalimat. Kalimat satunya, kalimat pertamanya, an immediate change was needed on an emergency basis. Ini sudah satu kalimat dengan subjek an immediate, kemudian change sebagai verbnya. Di sini ada by. Sekali lagi kalau ada by, sebelum by itu biasanya berbentuk verb 3 ya, bentuknya verb 3. Kalau jawaban alpha, so it was proposed, oke, ada subjek it, ada verb was proposed, sudah sesuai. Verb 3 bentuk pasif ini, past tense pasif. Tapi sayang alpha salah karena masih ada connector so, padahal connectornya sudah ada, bentuknya since. Kalau kita jawab bravo, was proposed, oke ya, ada verb tapi minus subjek. Jawaban Charlie, because of the proposal, ini nanti verbnya hilang ya. Nanti yang benar adalah yang delta, it was proposed, it jadi subjek, was proposed jadi verb, bentuknya past tense pasif. Jadi jawabannya yang delta. Nomor 9, the fact blah blah blah, the most important ratings period is about to begin has caused all the network to shore up their schedules. Kita cari subjek verbnya ya. Subjek verbnya yang pertama ada subjek the fact, satu subjek sudah. Kemudian yang kedua ada verb, ada dua verb is di sini. Ada is, ini verb, kemudian has caused, ini juga verb. Verbnya bentuk present perfect. To begin ini bukan verb ya, karena sudah diawali oleh to infinitive.
Jadi verbnya is dengan cost. Subjeknya hanya satu ya, the fact dengan the most important waiting period ya, ini juga kemungkinan bisa jadi subjek. Kalau kita jawab alpha, ini malah nambah verb nanti nih. Nambah verb, the fact is that the most important waiting period is about to begin has caused all the network to short up their schedules. Ini nambah verb, alpha salah ya. Of, ini tidak ada connector. Tinggal pilihan yang tersisa Charlie dan Delta ya. Cuman ini kan bentuknya noun clause nih. Yang cocok adalah yang Charlie. The fact that the most important waiting period is about to begin has caused all the networks to shore up their schedules. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Pertama, the fact jadi subjek. Subjek yang kedua, the fact that the most important waiting period. Subjek yang kedua ya. Konektornya that itu sendiri. Oke, nomor 10 terakhir. Individual difference in brainwave activity may shed light on why some people are more prone to emotional stress disorders. Kita lihat di sini ada satu kalimat individual differences in brainwave activity jadi subjek, may jadi verbnya ya. Kemudian why jadi connector, some people jadi verb, are jadi some people jadi subjek, sorry. Kemudian are jadi verb. Berarti ada dua kalimat dengan satu connector berupa why. Lalu gimana untuk melengkapi di belakang? Kita lihat di sini ada more prone. More prone ini bentuk comparison ya, maknanya lebih rentan, Sehingga kalau ada comparison di more ini, kalau ada more maka pasangan more adalah berupa kata than. Alpha bukan than, that, berarti alpha salah. Bravo juga, Charlie juga nggak ada than-nya, maka yang benar adalah yang delta. Then are others. Ya, ini disusun inverted subject materi comparison, then are others. Sebenarnya bisa nggak diinversi, bisa then others are boleh, atau then others boleh. Juga jawaban delta then are others juga boleh. Itu saja barangkali untuk materi pada video pembelajaran kali ini, latihannya maksudnya. Latihan soal pada video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.